Ketika saya bekerja di salah satu perusahaan footwear ternama di Indonesia, saya menyadari bahwa ketika saya mengamati CEO dari perusahaan tersebut, CEO tersebut adalah seorang very heavy reader, seorang pembaca yang sangat tekun. Ia membaca banyak hal, mulai dari koran, majalah, buku-buku, dan artikel-artikel tertentu yang membantu ia membuat keputusan-keputusan yang baik dalam menjalankan perusahaan. Lalu kemudian saya menyadari, jika saya ingin menjadi orang yang lebih sukses, maka saya harus banyak baca. Hal termudah yang bisa saya lakukan, saya mencoba untuk mengcopy, meniru apa saja yang beliau baca, mulai dari jenis koran, majalah, buku-buku, dan artikel-artikel tertentu yang sering ia bahas. Lalu apakah apa yang saya baca dan pelajari membantu saya dan bermanfaat bagi saya? Yang menarik adalah saya ternyata tidak terlalu merasa terbantu dengan bacaan-bacaan yang saya baca. Saya tidak merasa mempelajari hal yang sangat banyak dan berguna buat diri saya di kemudian hari ketika saya menjalankan bisnis saya sendiri. Hal ini menarik karena jika kita mendengarkan pengusaha-pengusaha atau investor yang sukses, mereka selalu menyarankan untuk kita agar selalu banyak membaca. Dan saya tidak merasa ada manfaat yang terlalu signifikan meskipun saya telah membaca, menurut saya cukup banyak bacaan. Dan kemudian akhirnya saya menemukan tidak semua bacaan adalah sama. Saya menggolongkan ada 3 jenis bacaan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari semua informasi yang ada di dunia ini. Apa saja ketiga kategori informasi dan bacaan tersebut, dan bagaimana kita mengurutkan jenis bacaan yang bisa kita baca agar kita dapat memaksimalkan informasi dan pengetahuan yang bisa kita peroleh untuk pekerjaan dan bisnis kita. Hari ini akan kita bahas di episode ini. Saya Sampurna Tansil dari Redwood Investing, channel yang akan bahas tentang bisnis, investasi, dan psychology behind it. Ini adalah episode ke-6 dari channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja 3 jenis informasi dan bacaan yang bisa kita peroleh dari seluruh channel informasi di luar sana agar dapat kita maksimalkan menjadi informasi yang berguna buat pekerjaan dan bisnis kita. Tonton video ini sampai habis. Jenis informasi yang pertama yang bisa kita ketahui dari semua bacaan yang ada di dunia ini adalah informasi tentang mindset dan work frame investasi. Dan menurut saya, informasi jenis pertama ini adalah jenis informasi yang lebih penting dibandingkan 2 jenis informasi yang lain berikutnya. Dari informasi dan bacaan-bacaan ini, kita akan mengetahui bahwa dalam investasi, psikologi memegang peranan yang sangat penting. Bagaimana kita mengelola keuangan personal kita sebelum kita mulai berinvestasi. Lalu saya juga mengetahui bahwa ternyata investasi tidak seperti matematika dan fisika di pelajaran SMA. Investasi lebih mirip dengan pelajaran seni atau art, karena banyak hal kualitatif yang tidak bisa dikuantifikasi, tidak seperti fisika dan matematika. Dari jenis-jenis bacaan ini, saya kemudian mengetahui bahwa investasi bukan hanya membahas tentang peluang return investasi, tetapi juga harus banyak menitikberatkan kepada pengelolaan resiko, mengetahui resiko apa saja di setiap investasi yang kita lakukan. Dan juga yang tidak kalah penting, satu-satunya cara untuk memahami apa yang ingin dikomunikasikan oleh perusahaan kepada kita sebagai investor adalah dengan memahami apa itu akuntansi. Bagaimana cara penulisan laporan-laporan akuntansi dan bagaimana cara membacanya, mengetahui informasi apa saja yang bisa dengan pasti kita ketahui, dan juga mengetahui informasi apa saja yang tidak dapat disampaikan dengan baik melalui sistem akuntansi. Semua jenis informasi yang tergolong ke dalam kategori pertama ini membuat kita dapat memahami dengan lebih baik apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kita bisa sukses berinvestasi. Tidak membahas tentang informasi update terkini tentang harga saham perusahaan tertentu, laporan keuangan terakhir dari perusahaan tertentu, dan juga tidak membahas tentang jenis-jenis saham yang berpeluang untuk bisa menghasilkan return yang besar seperti yang banyak bermunculan di artikel-artikel di internet. Beberapa contoh bacaan yang membahas tentang kategori pertama ini adalah seperti buku The Most Important Things dari Howard Marks, Poor Charlie's Almanac dari Charlie Munger, Principles dari Ray Dalio, dan juga satu lagi Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman yang membahas tentang bagaimana perilaku manusia ketika berinvestasi. Bacaan pertama ini adalah yang penting dan merupakan dasar untuk kita dapat menelaah 2 jenis bacaan yang berikutnya.
Lalu jenis informasi yang kedua, saya sebut dengan informasi benchmarking. Ibarat kita belajar matematika, bacaan yang pertama tentang mindset itu adalah seperti rumus matematika. Apa saja pedoman yang harus kita pegang sebelum kita mulai terjun untuk mengerjakan soal. Nah, di bacaan kedua tentang benchmarking, bacaan-bacaan ini membahas tentang contoh soal matematika, apa saja problem yang ada, dan bagaimana problem ini dikerjakan sampai kita mendapat jawabannya. Dalam mempelajari investasi, semisal saya dengan metode value investing, saya akan melihat sebanyak-banyaknya contoh soal apa saja investasi yang pernah dilakukan oleh investor-investor yang sudah sukses dan bagaimana mereka melakukan analisa dan bagaimana hasilnya. Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk belajar dari investasi-investasi yang ternyata gagal. Apa saja proses berpikir yang dilakukan oleh investor-investor tersebut yang menyebabkan kegagalan dalam investasinya. Di informasi yang kedua ini, kita belajar sebanyak-banyaknya. Kita berusaha untuk mengambil informasi sebanyak-banyaknya. Contoh-contoh investasi yang pernah terjadi, bagaimana prosesnya investasi itu dilakukan, dan bagaimana hasil akhirnya. Contoh dari informasi kedua ini adalah cerita tentang semisal Pak Lo Keng Hong yang telah berhasil mendapatkan return puluhan kali lipat dari saham UNTR. Kita bisa membreakdown sedetil mungkin apa yang ada di pikiran Pak Lo Keng Hong ketika itu, ketika ia pertama kali membeli saham yang dalam keadaan rugi besar di situasi kondisi politik Indonesia yang sangat tidak stabil pada tahun 1998. Dan kita berusaha untuk melajari bagaimana Pak Lo Keng Hong berpikir, mengambil keputusan, dan kemudian pada akhirnya mengambil keputusan untuk investasi di saham UNTR, United Tractor, yang akhirnya menghasilkan return yang sangat besar. Sebenarnya juga banyak contoh lain, tidak harus dari Pak Lo Keng Hong, banyak influencer-influencer investasi yang menceritakan kepada kita apa saja investasi yang mereka lakukan, bagaimana proses berpikirnya, dan bagaimana hasilnya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Kita bisa belajar dari keduanya. Untuk buku bacaan, saya ada beberapa contoh buku bacaan yang membahas tentang informasi jenis kedua ini, yaitu buku favorit saya salah satunya One Up on Wall Street dari Peter Lynch, kemudian buku yang terkenal, kemudian dua buku terkenal yang ditulis oleh Benjamin Graham, guru dari Warren Buffett, yaitu The Intelligent Investor dan Security Analysis. Juga ada dua buku yang merupakan favorit saya, yaitu You Can Be a Stock Market Genius by Joel Greenblatt, dan satu lagi adalah buku yang direferensikan oleh Warren Buffett sendiri, yaitu Common Stock dan Uncommon Profit yang ditulis oleh Philip Fisher. Kelima buku yang saya sebutkan ini membahas tentang informasi benchmarking. Contoh-contoh investasi yang dilakukan, bagaimana proses berpikirnya, informasi apa saja yang tersedia pada saat itu, yang digunakan oleh investor-investor sebelum akhirnya ia mendapatkan hasil yang besar dari keputusan investasinya. Kita sebanyak mungkin mempelajari apa saja yang berhasil dan apa saja yang tidak berhasil, dan hopefully kita bisa menarik kesimpulan-kesimpulan yang akan membantu kita untuk mendapatkan hasil yang baik di investasi kita sendiri pada nantinya. Dan yang terakhir adalah jenis informasi yang ketiga tentang update atau berita-berita terkini. Jenis informasi ini adalah sebenarnya jenis informasi yang paling banyak dibicarakan oleh banyak orang. Informasi-informasi jenis ketiga ini tentang update kondisi harga batubara terakhir, kondisi suku bunga di US dan Indonesia pada saat ini, kondisi tentang supply demand CPO atau gandum, ataupun oil, ataupun semua komoditas lain. Informasi-informasi ini tidak akan berguna jika kita tidak mengetahui untuk apa informasi ini dapat digunakan. Kita hanya bisa mengetahui bahwa ada peluang investasi yang bagus di perusahaan batubara jika justru harga batubaranya sedang jatuh. Informasi ini hanya bisa kita dapatkan di jenis informasi yang kedua, yaitu benchmarking. Tanpa informasi tentang benchmarking, tidak ada gunanya kita mengetahui bahwa harga batubara sekarang sedang rendah, seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Menariknya, informasi jenis ketiga ini adalah informasi yang paling sering banyak dibicarakan dan paling dianggap penting untuk dibaca atau diketahui, dan sebagai buktinya adalah banyak orang mengambil keputusan investasinya berdasarkan jenis informasi ini saja. Oh, sekarang zamannya mobil EV atau mobil listrik, maka kita harus beli saham listrik. Tanpa mengetahui siapa yang running perusahaan EV tersebut,
tanpa kita mengetahui kondisi laporan keuangan perusahaan tersebut, tanpa kita mengetahui EV sebenarnya punya kelemahan, tidak hanya kelebihan, maka kita pasti akan langsung merasa EV adalah peluang investasi yang bagus jika kita hanya mengandalkan informasi jenis ketiga ini. Karena itu, sangat penting informasi jenis ketiga hanya dapat kita gunakan dengan baik apabila kita sudah memiliki database yang cukup besar di informasi jenis pertama, yaitu mindset investasi, dan informasi jenis kedua, benchmarking investasi. Contoh beberapa channel tentang informasi jenis ketiga ini, berita terkini bisa kita dapatkan melalui koran, majalah, artikel-artikel yang banyak tuh dari grup-grup saham yang biasa kita follow di Telegram atau di WhatsApp. Semua informasi ini adalah informasi jenis ketiga. Informasi jenis ketiga ini penting karena tanpa informasi jenis ketiga tentang berita terkini, maka kita tidak bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut dalam posisi peluang buy atau tidak. Atau kita tidak bisa mengetahui bahwa ini saatnya menjual saham karena ada berita terkini tertentu. Tetapi meskipun penting, kita tidak bisa hanya mengandalkan informasi jenis ketiga ini yang tidak akan terlalu berguna apabila kita tidak memiliki database yang solid di dua jenis bacaan sebelumnya, seperti yang terjadi pada saya pada saat saya banyak membaca di awal saya bekerja di perusahaan tadi. Itu ketiga jenis informasi dan bacaan yang menurut saya penting untuk kita ketahui, dan saya menyebutkannya sesuai dengan urutan bagaimana kita harus membacanya. Urutan yang pertama adalah informasi tentang mindset dan work frame investasi. Urutan yang kedua adalah kita harus mendapatkan banyak sekali contoh soal di bacaan jenis benchmarking. Dan yang ketiga, barulah kita berusaha untuk mengejar tentang berita terkini atau informasi update. Tidak bisa kita menjadi investor atau pebisnis yang baik tanpa keseimbangan dari ketiga informasi ini. Apabila kita hanya mengetahui berita update saja, kita tidak tahu bagaimana harus berpikir dan bagaimana harus mengambil keputusan. Apabila kita hanya mengetahui informasi tentang mindset dan work frame saja, kita hanya bisa tahu in theory bagaimana investasi seharusnya dilakukan. Tetapi kita tidak pernah mengeksekusinya karena kita tidak mengetahui ada peluang investasi apa saja di luaran. Dan apabila kita terlalu banyak membaca contoh soal atau benchmarking, maka kita juga akan semakin bingung. Karena tanpa punya mindset yang kuat, mindset investasi yang kuat, maka kita akan kebingungan karena banyak investor yang mengambil keputusan yang kelihatannya bertolak belakang. Meskipun secara paradigma luas, sebenarnya keputusan itu bersumber kepada mindset yang sama. Keseimbangan dari ketiga informasi ini penting. Lalu ada beberapa pertanyaan follow up yang sering muncul ketika saya bercerita tentang tiga jenis bacaan atau tiga jenis informasi ini. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana kalau kita malas baca? Mengingat banyaknya informasi di luar sana yang perlu kita baca dan perlu kita ketahui, bagaimana kalau kita malas untuk membacanya? Saran saya jangan dibaca. Jadi saya merasa bahwa membaca harusnya adalah sebuah kegiatan hobi, bukan sebagai kegiatan tanggung jawab. Karena jika kita melihat kepada Warren Buffett yang membaca sehari sekitar 6 jam atau kurang lebih sekitar 500 halaman per hari, maka saya merasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab. Saya merasa kegiatan baca harus dilakukan karena benar-benar kita menyukai informasi baru yang masuk ke dalam kepala kita. Kemungkinan keduanya, kita terlalu banyak membaca di salah satu kategori informasi tanpa diimbangi dengan bacaan di kategori informasi yang lain. Sehingga kita merasa banyak sekali yang telah kita baca tetapi tidak terlalu memberikan advantage atau kebergunaan buat kita di keputusan investasi. Kita terlalu banyak membaca di satu jenis bacaan yang kemudian kita tidak terlalu merasakan manfaatnya. Lalu pertanyaan kedua adalah, mulai membaca atau mulai mempelajari investasi harus dari mana? Saya sudah mengurutkan sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Nomor satu adalah informasi tentang mindset dan work frame adalah yang paling penting. Bacaan-bacaan dan informasi tentang apa yang penting dan tidak penting, apa yang harus kita ketahui dan apa yang tidak perlu kita ketahui, bagaimana kita harus mencari informasi yang bisa kita gunakan, dan juga bagaimana menggunakan psikologi yang baik untuk membantu kita dalam menghasilkan investasi yang bagus. Lalu jenis bacaan kedua adalah benchmarking, cari sebanyak mungkin contoh soal, mana yang sukses, mana yang apa saja kesamaan di kasus-kasus yang sukses dan yang tidak sukses untuk dapat mungkin kita pakai di kemudian hari. Dan yang ketiga, baru kita banyak membaca koran, majalah, gosip-gosip, pendapat orang lain
setelah kita memiliki cukup di informasi kategori jenis 1 dan 2. Dan ada pertanyaan lanjutan, pertanyaan ketiga, sehubungan dengan apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita membaca dan menerima informasi. Informasi yang kita terima hanya akan berguna apabila informasi itu stay di kepala kita. Apabila kita dapat menggunakan informasi tersebut untuk connect the dots, untuk membuat kesimpulan dari banyaknya informasi yang telah kita baca. Informasi ini jangan berguna apabila kita tidak mengingat informasi apa saja yang pernah kita baca. Tapi jangan khawatir, hal itu tidak harus kita hafalkan seperti pelajaran ketika kita di sekolah dulu. Dengan kita banyak membaca hal yang sama dari berbagai sumber, otomatis hal-hal tersebut akan stay di kepala kita, akan bisa kita ingat terus. Contohnya, saya bisa mengingat bahwa luas area penjualan LPPF atau Matahari Department Store adalah sekitar 900.000 atau 1 juta meter persegi. Dana kelolaan untuk usaha syariah di BTPS adalah sekitar 9-10 triliun. Bank BCA memiliki market cap sekitar 1.200 triliun dan Ace Hardware memiliki rata-rata laba bersih sekitar 600-800 miliar per tahunnya. Harga batubara ada di range antara sekitar 100-150 US dollar per tonnya di 2 tahun terakhir. Nah, kelima contoh informasi yang saya sebutkan ini tidak pernah saya berusaha secara sadar untuk hafalkan. Tetapi karena saya membaca dari berbagai sumber beberapa kali, maka secara tidak langsung saya kemudian mengingat informasi tersebut. Dan barulah informasi tersebut siap untuk kita gunakan, berguna untuk menjadi bagian dari keputusan investasi kita. Dan itu sebenarnya tidak hanya di angka kuantitatif saja, tetapi juga kita bisa mengingat apa karakter dari pemimpin-pemimpin perusahaan tertentu atau karakter dari pemimpin-pemimpin negara tertentu. Semua informasi ini ketika kita baca berulang kali dari berbagai sumber, kita akan memiliki database yang cukup kuat sebagai fondasi kita untuk mengambil keputusan investasi yang baik. 3 hal ini yang ingin saya bahas di video hari ini tentang apa saja yang harus kita pelajari ketika kita ingin memulai untuk berinvestasi. Semoga bisa membantu bagi yang merasa pemula dalam berinvestasi, yang ingin mengembangkan diri semoga bisa berguna buat kalian. Dan untuk closing, saya ingatkan kembali bahwa everyone of us is an investor, you like it or not. Be a better one, at least 1% every day. Oke, saya Sampurna dari Redwood Investing. Sampai ketemu di video berikutnya.